kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Pemberontakan Rakuti. Dalam seri ke-685 ini didukung oleh para pemain Mogan sebagai Rabanyak, Arya sebagai pejabat, Benny sebagai Rapangsa, dibantu oleh Mucus, Slamet, Kiki, Ashar dan Aris, dan Asti Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Baiklah.
Serentak terjadilah pertarungan sengit antara prajurit dengan penjaga Wisma Pejabat. Namun pertarungan itu tidaklah berjalan lama, karena penjaga Wisma Pejabat itu berada jauh di bawah kepandaian prajurit pilihan. Dengan sekali libat, penjaga Wisma itu jatuh terjengkang. Udah aku peringatkan, jangan ikut campur dalam urusan ini. Tapi kau tetap membantah. Sekarang rasakanlah sendiri olehmu. Kau siapa sebenarnya? Aku prajuritnya Raku. Diberi tugas membinasakan majikan. Jadi kau sudah terlanjur tahu apa tugas yang aku lakukan. Sebab itu, pergilah kau mendahului tuanmu. Iya. Dengan wajah dingin dan tanpa perasaan pertama, prajurit mereka segera menyelesaikan sekali lagi mata pedangnya. Kini mereka melarikan penjaga Wisma Pejabat ke Wisma Tumenggung Lembu Iwa itu. Meretanglah nyawanya, dan itu sudah tidak bergerak lagi. Malam semakin larut dalam sepi. Rapanya dan Rapangsa bergerak injak dan gesit. Tugas yang harus segera mereka jalankan harus selesai dalam satu malam. Tak berapa lama kemudian, pasukan sapu bersih itu sampai di tempat yang dituju. Kau sumbangkan untuk kampung kita ini, Dimas. Benar. Ayo. Tapi semua perhiasan ini akan aku jadikan uang lebih dulu. Untuk itu aku menawarkan barang-barang ini pada kalian. Sungguh sayang buat saya. Jika semua itu... Sebentar kemudian dia telah sampai di tempat teman-temannya mengirim sebuah dengan seorang pejabat. Kerja mereka cepat, rapih dan tanpa suara. Para penjaga wisma lainnya tak ada yang tahu kalau majikannya tengah diintai sang maut. Dari mana kamu? Saya berurusan dengan penjaga wisma. Sudah selesai urusan. Sudah saya bereskan. Bagus. Sekarang cepat ambil posisi. Kita segera membereskan majikannya. Wisma turun prajurit Rapanyag segera menyebar mengurung bilik sang prajurit bayaran. Antara Rapanyag dan untuk dapat masuk ke wisma mendekati pintu bukan hal yang di mudah. hadapan kami. Tapi bagi prajurit Bagaimana, Mama pilihan Jaraba? Rapanyag, Jika kau bersedia membeli semua barang-barang milikku ini, aku segera mengurusnya. Baiklah. Tapi besok saja kau datang ke rumahku. Kenapa harus besok? Bukankah nanti malam juga bisa? dan Rapangsa. Penjagaan seketat itu Entah nanti malam tidak waktu yang mustahil tepat. untuk ditemui. Nanti malam Mereka aku ada... menyelinap bagai bayangan-bayangan masuk dari pintu belakang wisma yang menaiki tembok ada di sekitar yang memagari sekeliling wisma. Segala kemungkinan telah diperhitungkan. Mereka terus harapan bagi sang pejabat dan mengendap-endap masuk dari hubungan yang demikian rapat itu. Hingga akhirnya. Hei, siapa itu? Tutup mulutmu. Kau menyalahi aturan untuk bertemu dengan seorang pejabat. Kau bukan lagi seorang pejabat. Pangkat dan kedudukanmu sudah dicopot. Mereka selesai menaiki tangga pendopo. Ada Apa sekelebet hak bayangan Rakuti hitam. mencopot jabatanku? Dialah Raja Majapahit. Hanya pemberontak. Kurang ajar. Setan alas. Sepertinya mereka banyak. Dari kata-katamu, Iya. kau membenci Rakuti dan tetap mengharap Jaya Negara kembali menjadi raja. Hitam itu datang dari orang yang berlainan. Hanya beliau yang berhak menjabat sebagai raja. Mereka Bukan Rakuti. Baik, baiklah. Apakah mungkin Kalau begitu, mereka tidak melihat kau tetap kita setia pada sepertinya Jaya melihat? Negara. Tapi kenapa kita dibiarkan saja? Mata pedang ini sudah banyak Kalau mencabut nyawa begitu, korban. segera pada panggil pertempuran penjaga kemarin. yang ada di luar. Tapi Dan belum suruh seorang mereka pejabat masuk kemari. untuk gores mata pedang. Nampaknya sebentar lagi bakal Sekarang terjadi kau tinggal peristiwa diam. yang tragis.
Jaya Negara atau tadi. Rakuti? Raya Negara yang ada di luar. Baik, Kakang. Penjaga itu lalu berbagi tugas. Yang satu tetap di dalam sambil Mampuslah kau sembunyi. pengikut Jaya Negara. Sementara yang satu lagi segera berlari untuk memanggil teman-temannya. Tetapi baru saja penjaga itu ditinggalkan temannya. Tiba-tiba... Gusti Prabu. Gusti Prabu Jaya Negara. Apa yang kau lakukan di tempat tersembunyi ini ya? Sudah menjadi mayat. Seharusnya aku yang berhak bertanya. Ke tempat lain. Apa yang kau lakukan di tempat Tuan Temenggung ini? Menjelang pagi nanti, Pertanyaanmu tak perlu semua dijawab. pekerjaan kita Karena harus kau tidak sudah berhak mengetahuinya. Prajurit, Aku berwenang mengetahui Sudah siapapun yang masing-masing datang kemari. menuju ke tempat lain. Aku yang bertanggung Ayo. jawab penuh atas keselamatan Tuanku Temenggung Empu Iwang. Jangan berteriak-teriak seperti itu. Semuanya bisa kita bicarakan dengan terbuka. Jangan mengulur-ulur waktu. Katakan dengan jelas, apa maksudmu masuk ke Wisma ini dengan cara seorang maling? Aku bukan maling. Aku lebih terhormat daripada hanya seorang maling. Kalau bukan seorang maling, kenapa masuk secara diam-diam? Ini menunjukkan bahwa kau datang dengan maksud tidak baik. Sudah kuperingatkan jangan teriak-teriak. Kau masih saja membandang. Iya. Prajurit itu langsung menyerang penjaga Wisma. Tampaknya sang prajurit tak ingin berlama-lama dalam permainan itu. Tangannya langsung menusuk titik-titik kelemahan lawan. Dan sang penjaga kewalahan menghadapi serangan prajurit pilihan itu. Kita beralih sejenak kepada penjaga yang satunya lagi. Rupanya penjaga yang bermaksud hendak memanggil teman-temannya di luar keburu dicegat. oleh seorang prajurit lain di sebuah lorong. Terjadilah pertarungan seru antara keduanya. Tunggu! Siapa kau? Mengapa menyerangku dengan tiba-tiba? Kau tidak perlu tahu siapa kami. Dari pakaian yang kau kenakan, nampaknya kau seorang prajurit. Ya, aku seorang prajurit. Kenapa masuk secara diam? Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Dinding. Itu urusanku. Kau pasti berniat tidak baik. Terbukti menyusut ke dalam wisma secara diam-diam. Orang yang bermaksud baik.
waktu yang sama, di tempat yang berlain, terjadi pertarungan seru antara penjaga wisma dan prajurit pilihan. Dua prajurit yang berkemampuan tinggi itu sadar bahwa pertarungan tidak boleh terlalu lama. Oleh sebab itu, dalam satu gebrakan, sang penjaga terjungkal, jatuh berlumuran darah. Sudah kubilang jangan teriak-teriak, tapi malah bandel. Sekarang rasakan sendiri akibat kebandelanmu itu. Sebenarnya, siapa kau dan mau apa masuk ke wisma ini? Bawalah ke neraka pertanyaanmu ini. Sekali lagi sang prajurit itu menikamkan mata pedangnya, dan tewaslah sang penjaga yang setia. Kini kita kembali pada prajurit yang satu lagi. Penjaga itu pun sudah kewalahan menerima serangan dari prajurit pilihan. Pertahanannya sudah tidak berarti lagi. Sang prajurit semakin gencar menyerang titik-titik kelemahan lawannya. Tiba-tiba ujung pisau ini menyobek kulit pipimu yang halus dan lembut itu. Kau gila, Rasemi. Kau lebih jahat dibanding Rawedeng. Aku memang bisa menjadi orang yang... Wisma yang satu ini masih mencoba bertahan dari serangan gencar prajurit pilihan. Tetapi prajurit pilihan tidak lagi memberi kesempatan sedikitpun. Dia tidak mau membuang waktu percuma. Maka pada saat penjaga wisma belum lagi kembali pada ancang-ancang semula, prajurit pilihan langsung menebasnya tanpa ampun. Penyergapan para prajurit pilihan pimpinan Rabanyak dan Rapangsa begitu rapih dan cepat. Dua penjaga wisma tidak berhasil memberitahukan kawan-kawannya. Keduanya tewas di tangan prajurit penyerbu. Penjaga Wisma Tumenggung Empu Iwar baru saja tewas di tangan dua prajurit pilihan. Kini kedua prajurit itu telah bergabung kembali mengurung bilik pribadi Sang Tumenggung. Rapangsa yang menyusup masuk lewat bagian depan telah bersiap di pintu Sang Tumenggung. Sementara Rabanyak yang menyusup dari belakang telah pula siaga menjaga segala kemungkinan. Malam dari ujung pisau. Mengapa kau menghindar? Mengapa? Perasaanku tidak enak, Kakak. Aku tidak bisa memejamkan mata. Kau terlalu berpikir yang bukan-bukan.
itu hanya akan mengganggu perasaanmu saja. Sudahlah, tidur sajalah. Hari sudah malam begini. Ayo tidurlah. Kakang tidur saja duluan. Aku belum ngantuk. Nanti kau sakit, Nyai. Jangan tidur terlalu larut malam. Kakang, aku ingin keluar, menghirup udara segar. Rasanya bilik ini panas sekali. Jangan, Nyai, jangan. Angin malam kurang baik buat kesehatan. Ayo, tidurlah. Entahlah. Mengapa perasaanku jadi tidak enak begini? Di luar sudah banyak penjaga, Nyai. Tidak perlu khawatir. Ya, apa sebenarnya yang kau resahkan? Aku sendiri tidak tahu, Kakang. Tiga. Siapa kalian lancang sekali? Siapa kalian? Kakang. Tenanglah, Nyai, tenang. Mereka pasti para perampok picisan. Ya, kami memang perampok. Perampok yang akan merampas nyawamu. Kurang ajar. Berani benar kau bicara seperti itu di depan seorang tumenggung. Kau bukan lagi seorang tumenggung sekarang. Siapa berani mengatakan itu? Sudahlah. Bersiap-siap sajalah menuju alam baka. Siapa sebenarnya kalian ini? Tidak perlu banyak bertanya. Ikut kami atau nyawamu melayang. Ikut kalian? Kemana? Tidak perlu banyak tanya. Kakang. Kakang. Kau perempuan, jangan ikut campur urusan lelaki. Jangan. Jangan sakiti suamiku. Aku mohon. Jangan sakiti dia. Apakah kalian tidak biasa bicara tanpa kekerasan? Kami prajurit, tidak biasa bertele-tele. Jadi kalian prajurit. Tapi mengapa tidak tahu tata krama berhadapan dengan seorang tumenggung? Kau masih saja membanggakan pangkat yang kau peroleh dari Jaya Negara. Jangan. Sudahlah, Kakang. Ikuti saja kemauannya. Tapi aku tidak tahu apa kemauan mereka, Nyai. Kemauan kami sederhana saja. Yakni, ikut kami ke istana atau nyawamu melayang. Ada keperluan apa? Masih saja banyak tanya. Tidak akan kuizinkan menggoyah. Dan bawa ke istana. Dengan kesunyiannya yang mencekam, sesekali terdengar suara burung hantu, menambah suasana menjadi penuh ketegangan. Sebentar kemudian, pasukan berkuda di bawah pimpinan Rabanyak dan Rapangsa itu telah tiba di tempat yang dituju. Pasukan khusus itu berkurang 4 orang karena mengantar Empu Iwar ke istana. Namun kekuatan mereka tak akan berkurang dengan tidak adanya 4 prajurit pilihan itu.
Kini mereka telah melompat turun dari kudanya masing-masing dan langsung mengendap-endap menuju wisma yang berdiri megah dalam kelembangan malam. Banyak. Kau pimpin mereka dari sebelah kanan. Dan aku penjaga yang tadi melihat ke arah mereka telah rubuh terkena lemparan senjata rahasia. Ayo prajurit, cepat lari ke pendopo itu. Dan kau masuk dari pintu kecil itu. Dan yang lainnya langsung menyerbu. Kaulah yang memasang lengan kanan kiriku. Kau juga yang memasang kakiku. Sehingga aku bisa berjalan ke sana kemari. Kaulah yang memberiku lidah untuk bicara. Dan kaulah yang memberiku wajah cantik. Jika sekarang ini... ke dalam ruangan dan bersihkan penjaga di setiap lorong. Ayo, cepat. Ayo, cepat, cepat. Yang kita tuju adalah Punggawa Tinggi itu. Cepat. Ayo prajurit, masuk dua orang. Cepat, jangan... Kau ingin mengambilnya dariku, silakan. Banyak dan Rapangsa bersiap di depan pintu bilik. Para prajurit lain siaga terhadap segala kemungkinan. Ayo Banyak, kita dobrak berbarengan pintu ini. Baik, mari. 1, 2, 3. Seorang prajurit tidak akan mempan kalian gertak seperti itu. Jiwa keprajuritanku pantang untuk direndahkan. Kau malah mengangkat senjata. Itu artinya kau tidak bisa diajak kerjasama. Kerjasama apa? Kau pasti Gedibal Jaya Negara. Kalau begitu kalian pasti Gedibalnya Rakuti. Sampaikan salamku pada Rakuti. Mampuslah cepat-cepat sebelum Prabu Jaya Negara memancung lehernya. Setan alas. Berani benar kau berkata seperti itu. Rakuti sekarang ini adalah penguasa tertinggi di Majapahit. Tidak. Dia bukan penguasa. Rakuti adalah seorang sudra yang tidak tahu diri. Pemberontak. Jahanam. Ayo Rapangsa. Tunggu apa lagi? Ayo. Orang seperti dia harus dibinasakan. Menjadi ramai, barang-barang berantakan, ruang bilik sang Ponggawa menjadi kacau. Diam-diam Ponggawa itu setelah selesai membereskan Ponggawa tinggi yang setia dan loyal terhadap Jaya Negara, mereka lantas bergegas meninggalkan wisma sang Ponggawa untuk melanjutkan pekerjaannya. Malam masih akrab dengan sepi. Sinar rembulan temaram menerangi Majapahit.
Tak seorang pun warga kota raja itu berani keluar dari rumah masing-masing, meski derap kaki kuda melintas di depan rumah mereka. Kini derap kaki kuda itu menuju ke sebuah wisma seorang pejabat kerajaan bernama Mapanji Elam. Pedang-pedang mereka telah terhunus. Kali ini tugas akan mereka selesaikan tanpa banyak basa-basi lagi. Yang tidak mau dibunuh dan bersedia bergabung, diampuni. Kita masih harus membereskan beberapa orang lagi. Sedang hari sepertinya hampir malam. Rasanya waktu tidak akan cukup untuk melaksanakan semuanya. Tidak, Rapangsa. Waktu kita harus gunakan sebaik-baiknya. Menjelang pagi, semuanya sudah harus selesai. Sebab itu, kita jangan banyak basa-basi lagi. Sebaiknya langsung bunuh saja. Iya. Lebih baik memang begitu. Bunuh atau ikat dia dan bawa ke istana. Ayolah, wisma kediaman Mapanji Elam sudah di depan kita. Jangan buang waktu lagi. Prajurit, turun dari kuda kalian masing-masing. Dan kita menyusup masuk wisma kediaman Mapanji Elam. Ingat, hanya pejabat kerajaan itu tujuan utama kita. Bila ada penjaga yang macam-macam, bunuh saja. Tetapi tetap hindari para penjaga. Ayo. Dengan cepat dan tanpa terasa, mereka telah menyeruak masuk menuju ruang pribadi Mapanji Elam. Bilik langsung dikurung rapat. Sebagian prajurit berjaga-jaga dari segala kemungkinan. Sebagian lagi bersiap menyerbu masuk bersama Rapangsa dan Rabanyak. Siapa kalian ini? Ampunilah kami. Jangan bunuh kami. Iya, jangan bunuh kami. Ambillah apa yang kalian inginkan. Tetapi jangan ambil nyawa kami. Ampun. Kau yang bernama Mapanji Elam, bukan? Bukan. Iya. Sudah, Kang. Mengaku saja, Kang. Jangan berbuat yang bukan-bukan, Kang. Ya, bagus. Ternyata istrimu yang cantik ini lebih bisa berpikir waras. Dan kuminta kau pun bisa berpikir waras. Sudahlah, Rapangsa. Binasakan saja dia. Kita tinggalkan tempat ini. Jangan. Ampunilah kami, Tuan. Bagus. Kau memanggil kami Tuan. Bagus. Jangan bunuh kami. Jangan. Aduh, Nyai. Ampun, Tuan. Ampun. Ambillah semua harta kami, uang kami, tapi jangan nyawa kami, Tuan. Jadi kalian sudah pasrah? Iya. Kami pasrah. Ampun, Tuhan. Ampun, Tuhan. Baiklah. Ampun. Sekarang aku mau tahu sampai di mana kalian bisa berpikir waras. Ayo, sebutlah satu nama antara Rakuti dan Jaya Negara. Ayo, Kang. Sebut saja nama Rakuti, Kang. Rakuti. Bagus. Kau sebut nama Rakuti. Itu artinya kau bersedia mengabdi kepada Rakuti. Iya, Tuan. Dia bersedia mengabdi pada Rakuti. Ayo, Kang.
Katakan apa adanya. Katakan, Kang. Iya. Saya bersedia mengabdi pada Rakuti, penguasa Majapahit. Benar? Tidak cuma di mulut saja? Sungguh benar. Tidak hanya di mulut saja, Tuan. Prajurit, bawa orang ini ke istana menghadap Tuan Rakuti. Dia harus bisa membuktikan kata-katanya. Dua orang prajurit segera mengikat tangan Mapanji Elam. Tak lama kemudian dengan diantar 4 prajurit Mapanji Elam dikiring ke istana untuk menghadap Rakuti. Nah, sekarang segeralah menyebar. Wisma Punggawa Tinggi itu tidak dijaga ketat. Sepertinya cuma ada 6 penjaga yang sedang berkeliling. Ayo, cepat turun dari kuda kalian dan segeralah menyusup ke dalam. Ayo, prajurit-prajurit. Laksanakan tugas kalian. Karena masih ada beberapa pejabat atau punggawa tinggi lainnya yang harus kita bereskan. Dengan tanpa banyak suara, para prajurit pilihan mulai beraksi. Mereka serentak bergerak cepat dan terampil. Bagai bayangan-bayangan hitam, tubuh mereka mengendap-endap dan merayap memasuki halaman, kemudian pendopo, dan akhirnya memasuki ruangan dalam. Para penjaga Wisma Sang Punggawa Tinggi tidak ada yang menyangka bahwa malam itu adalah hari naas bagi majikannya. Kurang ajar! Kalian berani masuk tanpa kupanggil. Diamlah kau. Ayo Rabajak, sikat saja. Siapa sebenarnya kalian dan dari mana? Rapangsa dan Rapanyat terus mengejar Punggawa Tinggi itu dengan serangan-serangan gencar. Sang Punggawa kewalahan menerima serangan dari kedua orang yang bergerak bagaikan kesetanan itu. Tidak lama perlawanan itu pun bisa dipatahkan. Rapanyat dan Rapangsa tak lagi memberi kesempatan. Mampuslah kau Gediba Jaya Negara. Sudahlah Rabanya. Dia sudah pasti mampus. Ayo, tinggalkan tempat ini. Baik, Rapangsa. Mari. Prajurit, segera tinggalkan wisma ini dan segeralah menuju ke kuda masing-masing di luar. Ayo cepat. Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Ayo. Hari hampir pagi, mereka berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Derap kaki kuda mereka bagaikan iblis haus darah. Kemana arah dituju, disitulah korban tersungkur atau tergeletak berlumuran darah. Tanpa banyak pertimbangan lagi, pedang-pedang mereka yang terhunus tak segan-segan melayang menghabisi nyawa sang pejabat atau punggawa tinggi kerajaan. Dari satu wisma ke wisma lain, dari satu tempat ke tempat lain, mereka bergerak begitu cepat dan tanpa banyak pertimbangan. Tujuan mereka kini hanya satu, membinasakan dan sapu bersih setiap pejabat atau punggawa tinggi yang masih setia kepada Jaya Negara. Hayo prajurit-prajurit, segera menyebar dan merunduk-runduk. Ingat, nyawa pejabat itu yang kita utamakan. Lain-lainnya tidak perlu kita perhatikan. Kecuali kalau orang itu mengganggu pekerjaan kita. Sikat saja. Ayo prajurit. Tunggu apa lagi? Cepat laksanakan. Menyebar dan segera masuk ke wisma pejabat itu. Habisi siapa saja yang mengganggu pekerjaan kita. Ayo, cepat. Ayo. Masih banyak pekerjaan kita. Ayo, cepat. Siapa itu? Siapa? Kami, prajurit-prajurit Rakuti. Mengapa masuk wisma tanpa permisi? Aku seorang pejabat dan kalian prajurit. Kenapa tidak mengerti tata krama? Kau agung-agungkan dirimu sebagai pejabat. Siapa yang mengangkatmu?
Gusti Prabu Jayanegara. Tidak ada Jayanegara sekarang ini. Yang ada adalah Rakuti. Dan kau bukan lagi pejabat, tetapi tikus tanah yang harus dibinasakan. Kau kira siapa aku ini? Hingga kau bisa berbuat seenaknya. Bendera! Tangkap orang ini! Prajurit! Jangan buang-buang waktu. Masih banyak pekerjaan kita. Oh, rupanya kau tidak berdua. Iya, kami bukan cuma berdua. Sudahlah, waktu kami tidak banyak. Apa sebenarnya kemauan kalian? Nyawamu. Ya. Selesai yang satu, pasukan segera beralih ke sasaran yang lain. Kini mereka tak mau banyak bicara lagi, kecuali hunusan pedang dan tikaman ke ulu hati. Sekarang derap kaki-kaki kuda itu mengarah ke wisma seorang pejabat lain bernama Empu Kapat. Begitu lari kuda itu sampai di tempat yang dituju, segera para prajurit pilihan meloncat turun dari kuda masing-masing. Serentak mereka sudah sampai di halaman pendopo. Tanpa banyak kesulitan, ruang bilik Empu Kapat telah terkurung rapat. Beberapa prajurit menyeruak masuk. Rabanyak dan Rapangsa hanya diam berdiri di ambang pintu. Ayo, dobrak pintu ini. Ayo. Jangan sampai Tuan Rapangsa dan Tuan Rabanyak terlalu lama menunggu. Ayo. Ayo, kita bunuh dia. Siapa kalian? Tunggu. Tidak usah banyak bertanya. Tunggu. 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 Aku mohon kita bisa bicara baik-baik. Bukankah semuanya bisa diselesaikan secara baik-baik? Sayang sekali. Kami tak punya waktu untuk bicara. Iya, benar. Waktu kami terbatas sekali. Ikat saja. Bunuh saja. Aku tahu. Itu adalah suara Rapangsa. Benar. Jadi kalian bersama dia? Iya. Beliau pimpinan pasukan kami. Kaukah yang bernama Empu Kapat? Iya, benar. Akulah Empu Kapat. Bagus. Kau tidak takut untuk mengaku? Buat apa takut mengakui diri? Karena aku memang orang yang kau sebutkan itu. Rabanyak, bagaimana? Sudahlah, tunggu apa lagi? Bunuh saja. Bukankah waktu kita tinggal sedikit? Empu Kapat, bersiaplah pergi ke neraka. Tidak. Jangan bunuh aku. Jangan. Kau Gediba Jayanegara. Kau harus kami habisi. Kami mendapat perintah untuk menghabisi setiap pejabat atau pegawai tinggi pemerintahan Jayanegara. Mengapa begitu? Tidak adakah pilihan lain? Apakah kau akan tetap setia pada Jayanegara? Tidak. Aku hanya akan mengabdi kepada siapa yang kuat. Siapa yang memerintah. Kalau begitu, kau bersedia mengabdi kepada Raja Majapahit yang baru, Rakuti? Iya. Aku bersedia mengabdi pada Rakuti. Prajurit! Saya Tuan Rapangsa. Dan kau juga? Saya Tuan Rapangsa. Bawa Empu Kapat menghadap Tuan Rakuti ke istana Majapahit. Baik, Tuan Rapangsa. Kami akan membawa menghadap Tuan Rakuti. Dan yang lain-lain tetap bergabung untuk meneruskan pekerjaan kita. Kembali mereka meneruskan pekerjaannya pada sasaran yang lain. Sementara itu Empu Kapat dibawa oleh 4 prajurit pilihan ke istana Majapahit untuk dihadapkan pada Rakuti. Waktu terus mengejar mereka. Pagi sebentar lagi tiba. Oleh sebab itu, kini mereka benar-benar bertindak tidak banyak bicara. Begitu ditemui, langsung dibinasakan. Cepat! Bunuh dia! Bunuh! Jangan beri kesempatan bicara lagi! Bunuh! Dari satu korban ke korban berikutnya, begitu seterusnya, mayat-mayat pejabat atau penggawa tinggi kerajaan pemerintahan Jayanegara bergelimpangan bermandi darah.
Tak ada yang selamat dari kejaran mereka. Tak ada yang tersisa dan luput dari tangan mereka. Semua disapu bersih. Hingga hari menjelang pagi, pembantaian besar-besaran itu terjadi di seluruh Majapahit. Hari itu, peristiwa bersejarah itu terjadi pada tahun Saka Narawada Paksa Wong 1240 atau 1318 Masehi. Para pejabat atau penggawa tinggi yang mau bergabung diampuni dan yang setia pada Jaya Negara dibinasakan. Ayo! Bunuh dia! Bunuh! Binasakan dia! Tumpas habis semua gedibal-gedibal Jaya Negara! Sikap! Dari satu korban ke korban lainnya, dari satu pejabat ke penggawa tinggi lainnya, mereka membabat habis semua para pangarep praja, pejabat maupun penggawa tinggi yang masih setia dan bersikap loyal kepada Jaya Negara. Para pejabat atau penggawa tinggi yang mau bergabung dan bekerja sama diampuni, tetapi yang masih berkiblat pada Jaya Negara langsung dibinasakan. Ada yang lolos ataupun luput dari kejaran para prajurit pilihan itu. Semuanya yang dianggap berbahaya pada malam itu disapu bersih. Hari itu, sampai hari menjelang pagi, terjadilah pembantaian besar-besaran di Majapahit. Para pejabat atau penggawa tinggi yang tidak setia terhadap Jaya Negara, di antaranya Mapandi Elam, Empu Kapak, dan Tumenggung Empu Iwar, mereka selamat dan dapat hidup leluasa. Namun selebihnya terpaksa tewas dengan mengenaskan. Peristiwa bersejarah ini terjadi pada tahun Saka Narawada Paksa Wong 1240 atau 1318 Masehi. Majapahit bersimbah darah, bau anyir menyengat hidung. Banyak dan Rapangsa lalu kembali ke istana untuk melapor hasil pekerjaannya kepada Rakuti. Hari sudah beralih pagi. Wajah-wajah mereka menampakkan keangkeran. Percikan darah masih mengotori pakaian, tangan maupun pedang-pedang mereka. Kita beralih dari suasana Majapahit yang kisruh dan berbau anyir darah. Kini kita ikuti perjalanan Jaya Negara yang tengah melarikan diri dengan hanya berkekuatan tak lebih dari 20 prajurit. Pagi menyambut rombongan Jaya Negara dan pasukannya yang lelah memasuki sebuah desa. Karena hari masih pagi benar dan sinar mentari belum lagi memancarkan terangnya, maka rombongan Jaya Negara hanya berhenti di tapal batas desa. Paman Tada, desa apakah yang ada di depan kita, Paman? Desa Bedander. Begitulah kata Bekel Kacamata. Apakah kita bisa singgah di sana, Paman? Kiranya seandainya Gusti Prabu mengendaki, akan kita kirim 2 prajurit memasuki desa untuk menyelidiki keadaan. Iya. Kukira memang sebaiknya begitu, Paman. Periksalah keadaan desa Bedander. Selidiki benar-benar. Apakah para telik sandi pemberontak ada di sana atau tidak? Baik, Gusti Prabu. Kalau begitu, hamba mohon permisi untuk turun dari kereta ini dan untuk berbicara dengan Bekel Kacamata. Iya, kerjakanlah, Paman. Arya Tadah lalu turun dari kereta Gusti Prabu untuk menghubungi Gajah Mada dan membicarakan tentang kemungkinan singgah di desa Bedander. Sementara itu di dalam kereta,
Jaya Negara berbicara pada Brahmana Ratu Kuning. Brahmana Ratu Kuning. Hamba Gusti Prabu. Kiranya semuanya ini menjadi pelajaran bagi kita. Aku sama sekali tidak menduga kalau Rakuti akan berbuat seperti ini. Dulu aku begitu percaya padanya. Aku bangga terhadapnya. Sebab itulah kuangkat mereka menjadi pengalasan Winasuka. Ampun Gusti Prabu. Manusia memang sulit ditebak. Selama kehidupan ini masih ada, maka manusia bisa berubah setiap saat. Meski memang semua itu terpulang kembali kepada pribadi yang bersangkutan. Rakuti, dia memang sosok lain dari orang-orang Sudra yang begitu kokoh dan keras. Oleh sebab itulah, dia selalu membenarkan cara. Kendati cara itu salah dan sangat bertentangan. Brahmana Ratu Kuning. Hamba Gusti Prabu. Apakah sebelumnya kau sudah mendengar tentang Rakuti dan rencana-rencana pemberontakannya? Ampun Gusti Prabu. Sebenarnya cukup lama hamba mendengar berita tentang Rakuti ingin menjadi raja. Tetapi selama itu, hamba tidak menduga bahwa Rakuti akan melaksanakannya dalam bentuk pemberontakan seperti ini. Dan lagi pada waktu itu, hamba tidak mencurigainya. Aku tidak tahu apa yang sekarang ini terjadi di Majapahit. Tentunya Rakuti sedang membersihkan orang-orangku dari istana. Itu biasa terjadi, Gusti Prabu. Setiap pergantian pemerintahan tentu akan dibarengi oleh pergantian tata cara. Hanya saja yang ini lain. Lain bagaimana maksudmu? Rakuti menguasai pemerintahan lewat suatu kekerasan, pemberontakan. Tentu caranya dia menggantikan para pejabat atau punggawa tingginya, juga melalui kekerasan. Oh, kalau begitu, bisa dipastikan sekarang ini di Majapahit tengah terjadi pembunuhan besar-besaran, pembantaian massal. Hendaknya Gusti Prabu jangan dulu memikirkan hal itu. Bahwa Rakuti akan mengadakan pembersihan menyeluruh, itu sudah pasti. Dan bahwa Rakuti berbuat sewenang-wenang atas Majapahit, ini pun tidak bisa kita pungkiri. Namun Gusti Prabu, janganlah kita memikirkan semua itu. Sebaiknya kita mengadakan perencanaan, persiapan, penyusunan kembali kekuatan, agar kelak kita bisa masuk Majapahit. Entah bagaimana nasibnya Tumenggung Empu Iwar, Mapanji Elam, dan Empu Kapat, serta para punggawa tinggi dan pejabat lainnya. Sudahlah Gusti Prabu. Nanti Gusti Prabu malah sakit. Karena kita pasti akan kembali ke Majapahit di bawah pimpinan Gusti Prabu. Gusti, nampaknya Mapate Aryatada telah selesai berbicara dengan Tuan Pegel Gajah Mada. Brahmana Ratu Kuning mencoba menghibur hati Prabu Jayanegara yang gundah. Sejenak lalu mengalihkan pembicaraan pada Aryatada, yang nampaknya telah selesai berbicara dengan Gajah Mada. Aryatada lalu berjalan mendekati kereta sang Prabu. Bagaimana Paman Tada? Bekal Gajah Mada telah memerintahkan 2 prajurit untuk memasuki desa Bedander dan menyelidiki keadaan desa itu, Gusti Prabu. Bagus. Aku harap desa ini aman dari jamahan Telik Sandi para pemberontak. Dan kita bisa singgah untuk istirahat beberapa saat. Hamba pun berharap demikian, Gusti Prabu. Malah seandainya memungkinkan, kita bisa sembunyi di desa itu sambil menyusun kembali kekuatan. Paman Tada. Hamba Gusti Prabu. Di dalam pelarian ini, sebaiknya kita mengangkat seorang pimpinan pasukan untuk mengatur semuanya agar berjalan dengan sempurna. Hamba setuju, Gusti Prabu. Hamba pun sependapat, Gusti Prabu. Karena dengan adanya seorang pimpinan pasukan penyelamatan Gusti Prabu, maka kekuatan akan kembali kita susun. Di samping itu, pimpinan pasukan penyelamatan itu nantinya bertanggung jawab penuh atas keselamatan Gusti Prabu. Aku memilih Paman Bekal Gajah Mada sebagai pimpinan. Oh, ini baik sekali, Gusti Prabu.
Gajah Mada memang dapat diandalkan. Baik bobot tanggung jawabnya maupun ilmu ulah kanuragannya, Gusti. Hamba merasa senang dengan penunjukan ini, Gusti Prabu. Karena dengan demikian, Tuan Gajah Mada dapat bekerja dengan baik dalam mengatur pasukan dan rencana-rencananya. Syukurlah, kalian semua bisa menerima Paman Gajah Mada yang aku tunjuk sebagai pimpinan penyelamat. Kita tinggalkan pembicaraan Prabu Jayanegara dengan Patih Aryatada dan Brahmana Ratu Kuning. Kini kita ikuti perjalanan dua prajurit Majapahit yang diutus oleh Gajah Mada untuk menyelidiki desa Bedandar. Pagi mulai disinari kemilau cahaya mentari yang berwarna keperakan. Beberapa petani tampak satu dua mulai menjalankan pekerjaan hariannya. Di sepanjang jalan yang dilalui dua prajurit Majapahit itu, mulai ada kesibukan. Penduduk desa Bedandar ini rajin sekali. Sepagi ini mereka sudah sibuk dengan pekerjaannya. Iya, mereka ada yang pergi ke pasar, pergi ke sawah dan ladangnya. Luar biasa. Tentram sekali desa Bedandar ini. Seandainya Gusti Prabu berkenan singgah dan tinggal di sini, kurasa tempat ini cocok sekali. Ya, ini pemikiran kita. Tetapi Tuan Bekal Gajah Mada tentunya punya pemikiran lain. Pemikiran yang tidak sekedar cocok karena situasi dan keadaan, melainkan cocok ditimbang dari segi taktis dan strategis. Ayo, kita periksa keadaan desa ini seluruhnya. Iya, mumpung masih pagi. Sehingga sebelum sore datang nanti, kita sudah bisa memberitahukan kepada Tuan Bekal Gajah Mada. Iya. Dua prajurit Majapahit itu berkeliling desa. Mereka melihat-lihat situasi dan bertanya tentang desa Bedandar kepada para penduduknya. Dua prajurit itu mendatangi mereka di sawah-sawah, ladang, pasar, ataupun di jalan-jalan. Maaf, Pak. Apa benar ini desa Bedandar? Oh, benar, Tuan. Tuan-tuan ini berasal dari mana? Begini, Pak. Kami ini datang dari jauh, Pak. Ingin mencari tempat berteduh untuk beberapa saat lamanya. Oh, ya. Coba tuan-tuan datang pada kepala desa. Barangkali di sana Bapak Kepala Desa bisa memberi keterangan di mana tuan-tuan bisa menginap. Lalu, apakah selama ini ada orang asing datang kemari selain kami, Pak? Wah, setahu saya belum pernah, Tuan. Setidak-tidaknya belakangan ini, ya, baru tuan-tuan inilah. Oh, begitu. Baiklah. Terima kasih atas kebaikan Bapak. Iya. Mari, Kang. Kita lanjutkan. Mari. Permisi, Pak. Ya. Siapa tuan-tuan? Sepertinya mereka dua orang prajurit Majapahit. Tapi kok aneh sekali perangainya. Apa jangan-jangan telah terjadi sesuatu di kota Raja Majapahit? Dua prajurit Majapahit utusan Gajah Mada itu kembali berkeliling desa Bedandar. Kini lari kudanya diarahkan ke area persawahan dan ladang. Keduanya mendekati seorang petani yang sedang bekerja mencangkul pemata. Maaf, Pak. Kami terpaksa mengganggu pekerjaan Bapak. Oh, tidak apa-apa, Nak. Ada apa? Kami ingin bertanya, apakah benar ini desa Bedandar, Pak? Oh, betul. Apakah anak berdua ini datang dari jauh? Betul, Pak. Kami berdua datang dari jauh. Kebetulan kami melewati desa ini dan bermaksud mencari tempat untuk sekedar melepas lelah, Pak. Waduh. Sayang pondok saya kecil sekali. Kalau agak besaran, pasti anak berdua saya persilakan istirahat di pondok. Tidak, jangan repot-repot, Pak. Betul, Pak.
Kami tak ingin merepotkan Bapak. Oh ya, apakah selain kami sudah ada yang datang ke desa ini, Pak? Setahu saya belum ada, Nak. Desa ini jarang dijarah oleh orang luar. Oh, jadi baru kami berdua, Pak? Betul, Nak. Saya baru melihat anak berdua yang belakangan ini datang kemari. Ya, baiklah, Pak. Terima kasih atas kebaikan Bapak. Lalu, anak berdua ini mau menuju kemana? Ya, kemana saja, Pak. Barangkali ada emperan yang bisa kami jadikan tempat berteduh sementara, Pak. Waduh, kasihan. Jauh-jauh datang, tidak ada tempat yang layak. Maaf ya, saya tidak bisa menyediakan tempat istirahat. Tidak apa-apa, Pak. Permisi. Permisi, Pak. Dua prajurit itu kembali memacu kudanya berkeliling desa Bedander untuk menyelidiki keadaan tentang keamanannya, terutama kemungkinan adanya para telik sandi yang disebar oleh kaum pemberontak. Mereka berada di pasar-pasar, menyelinap di antara penduduknya untuk memastikan benar keamanan desa itu. Menjelang petang, dua prajurit utusan Gajah Mada itu kembali bergabung bersama rombongan untuk melaporkan keadaan keamanan desa. Mereka yakin tak ada telik sandi di desa Bedander. Nah, apakah benar desa itu bersih dari para telik sandi kaum pemberontak? Dan mungkinkah Prabu Jayanegara akan menetap di desa Bedander selama pelariannya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.